Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kita kembali bertemu dalam program Tangkis tayangan kriminal Sumatera Utara. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi. Di antaranya, tabrakan maut seorang mahasiswa tewas. Jual sabu, bandar narkoba ditangkap. 2.000 batang ganja ditemukan di Madinah. Di samping berita utama tadi juga akan kami hadirkan sejumlah informasi kriminal lainnya untuk Anda. Bersama saya Ainul Syadin, segera kita buka tangkis sore. Selengkapnya. Ya pemirsa, 3 ton bawang merah asal India yang masuk ke Indonesia secara ilegal diamankan kepolisian Polres Langkat saat melintas di Jalan Lintas Sumatera. Rencananya bawang merah ilegal ini akan diedarkan dan dipasarkan di kota Medan dan sekitarnya. Satu mobil pick-up L300 bernomor polisi BL8110UB dikemudikan Ahmad warga Aceh Kamis dini hari diamankan polisi Polres Langkat akibat melintas di Jalan Lintas Sumatera Kota Stabat. Penangkapan mobil pick-up bermuatan 3 ton bawang merah ilegal berawal dari patroli polisi di Jalan Lintas Sumatera Medan Aceh. Saat mobil tersebut melintas, petugas menghentikan dan memeriksa muatan yang berisi 300 karung bawang merah. Tidak dapat menunjukkan surat-surat, akhirnya polisi memboyong supir dan truk ke Mapolres Langkat untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Bawang merah ilegal ini diduga masuk ke Indonesia dari Malaysia melalui pelabuhan tikus yang tidak terdeteksi petugas bea dan cukai. Kapolres Langkat AKBP Dede Rojudin menyatakan, bawang merah ilegal ini akan diserahkan ke Balai Karantina Hewan dan Tumbuhan untuk dimusnahkan. Jadi anggota kita tim Opsnal Reskrim mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada bawang ilegal yang akan masuk ke Sumut. Kemudian laksanakan patroli. Kemudian di seputaran Stabat ditemukanlah identitas atau ciri-ciri kendaraan yang dicurigai itu, dihentikan oleh anggota. Setelah dicek betul ada mobil L300, kemudian ada 3 awak, 1 pengemudi 2 kenek. Dalam bak tersebut ditemukan sekitar 30 karung, 300 karung dengan isi masing-masing karung kurang lebih 10 kilo, sehingga diperkirakan jumlahnya sekitar 3 ton bawang merah. Hingga kini polisi masih mengumpulkan keterangan dari supir dan kernek mobil pick-up untuk mengungkap kepemilikan bawang. Polres Langkat masih terus melakukan razia di Jalan Lintas Sumatera untuk mencegah terjadinya aksi penyeludupan barang-barang yang masuk dari perairan Langkat. Dari Binjai, Muhammad Jenal Tanjung memberitakan. Ya, seorang pengendara sepeda motor tewas ditabrak mobil minibus di persimpangan Jalan Sudirman dan Imam Bonjol, Medan. Korban diketahui bernama Ahmad Fauzi ini meregang nyawa akibat benturan keras di kepala. Pihak lokasi langsung mengamankan pelaku ke kantor Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan. Tengku Ahmad Fauzi, seorang mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi swasta di Medan meregang nyawa usai ditabrak satu unit mobil minibus di persimpangan antara Jalan Sudirman dan Imam Bonjol, Medan. Kejadian ini berawal pada saat korban mengendarai sepeda motor jenis bebek melaju dari arah Jalan Imam Bonjol, Medan menuju Jalan Sudirman, Medan. Tiba-tiba satu unit mobil yang dikendarai Hansen Pardana Jamin, warga Jalan Putri Hijau, Kecamatan Medan Barat, melaju dari arah Jalan Suprapto langsung menabrak korban dari arah depan. Korban terjatuh dan tewas di tempat kejadian dengan kondisi luka di kepala akibat benturan dengan pembatas jalan yang ada di tengah ruas Jalan Sudirman, Medan. Pihak kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Elizabeth Medan. Sementara pelaku diboyong petugas kepolisian untuk dimintai keterangan terkait kecelakaan ini. Berdasarkan saksi-saksi yang ada di titik KB, diketahui bahwa antara mobil dengan sepeda motor Pak ya, tabrakan di persimpangan, kemana untuk roda 4 dari arah Jalan Suprapto
sementara itu sepeda motor dari Bambojol. Pak, ada berapa korban jiwa, Pak? Korban jiwa ada 1 meninggal dunia dan saat ini sudah kita antar ke rumah sakit Elizabeth untuk penanganan. Pak, sementara tersangka sendiri, Pak, seperti apa, Pak? Pelaku Pelaku penabrak? sudah kita amankan. Untuk kepentingan penyelidikan, kedua kendaraan bersama pengendara mobil diboyong petugas ke kantor Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan. Dari Medan, Aminur Rashid memberitakan. Sementara itu di Labuhan Batu, 1 orang tewas akibat tabrakan maut antara mobil penumpang yang membawa rombongan anak pramuka kontra dengan sepeda motor di Jalan Lintas Sumatera Rantau Prapat, Labuhan Batu, Kamis sore. Ruslan Ritonga, 59 tahun, pengendara sepeda motor nomor polisi BK 1253TN, tewas di tempat saat mobil penumpang nomor polisi BK 6943YC yang membawa rombongan anak pramuka dari arah Medan menuju Rantau Prapat menabrak sepeda motor korban. Korban tewas di tempat akibat benturan kuat di kepala dan terseret di jalan aspal. Dan korban tewas langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat menggunakan becak motor. Sementara supir mobil penumpang yang membawa rombongan anak pramuka terbalik di tengah badan jalan akibat gugup menabrak bus penumpang yang ada di depannya. Beruntung tidak satupun penumpang rombongan anak pramuka yang mengalami luka-luka. Saksi mata Warno, kecelakaan ini bermula ketika mobil Kijang yang datang dari arah Medan hendak mendahului mobil truk. Namun dari arah berlawanan datang sebuah sepeda motor yang dikendarai korban dan mobil penumpang melaju kencang saat itu. Motor ini motong pol diesel dari atas. Itu sih. Tahu-tahu di depan kami itu kan kereta ini, kereta bapak ini. Iya, pemilik begitu motor dihantam bapak itu yang punya kereta ini. Yang ngantam yang mana? Ini. Balik ini. Orang ini posisinya di sana. Udah motong dia kan. Kami sudah berhenti begitu karena berguling-guling kami berhenti. Dihantam juga kami. Udah selesai. Nah, lagi cerita. Aksi insiden ini arus lalu lintas menjadi macet hingga 2 km. Dan kasus ini masih dalam penanganan unit laka Satuan Lalu Lintas Polres Labuhan Batu. Dari Labuhan Batu, Fahrizal memberitakan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Kejaksaan Negeri Binjai kembali menerima tersangka korupsi dari pihak kepolisian Polres Binjai. Tersangka merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Binjai yang terjerat kasus korupsi rehat berat pajak bundar. Memakai mobil minibus tersangka IS alias Sul, pejabat pembuat komitmen PPK proyek rehab pajak bundar dikawal ketat anggota kepolisian untuk selanjutnya diserahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Binjai. Tersangka Sul merupakan tersangka kedua dalam kasus rehab berat pajak bundar Binjai tahun 2012 lalu. Beberapa berkas serah terima tersangka kepada pihak Kejaksaan Negeri Binjai langsung ditandatangani tersangka setelah memasuki ruang khusus di kantor Kejaksaan Negeri Binjai. Tersangka Sul pegawai negeri di lingkungan pemerintah Kota Binjai nantinya akan menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Medan. Sul yang bertindak sebagai PPK proyek rehab berat pajak bundar bersama seorang rekanan yang terlebih dahulu ditahan diduga melakukan proyek korupsi sehingga negara mengalami kerugian mencapai 1,3 miliar rupiah. Dalam kasus rehab berat pasar bundar tahun anggaran 2012. Selanjutnya ini nanti diproses oleh jaksa P16-nya dulu, nanti tindak lanjutnya apa pendapat jaksanya, nanti saya koreksi, saya uji, nanti kita lihat. Polisi masih menyelidiki keterlibatan tersangka lain dalam kasus korupsi pajak bundar yang dinilai terlalu bertele-tele sehingga kasusnya setelah 5 tahun baru diajukan. Jadi ini tersangka kedua, ini tersangka kedua adalah dalam kaitannya dengan sebagai PPK. Artinya sebagai PNS nih ya Pak ya? PNS ya. Selain ini apakah ada menyusul Pak atau bagaimana Pak? Kita lihat nanti perkembangan apa nanti dari hasil sidang itu. Tersangka dijerat pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan kejahatan korupsi dengan ancaman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Binjai, Muhammad Jana Tanjung memberitakan. Bandar sabu ditangkap. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Tangkis.
Terima kasih Anda masih bersama Tangkis. Pemirsa, berakhir sudah petualangan Hengki, seorang bandar narkoba di Kota Tebing Tinggi. Petugas anti narkoba yang sedang melakukan penyamaran berhasil melakukan transaksi dengan sang bandar hingga akhirnya pelaku ditangkap. Dengan tangan di borgol, tersangka Hengki Firmansyah alias Hengki 23 tahun, warga Jalan C Kelambah, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, digelandang ke petugas Mapolres untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penangkapan berawal dari adanya informasi warga bahwa tersangka sering melakukan transaksi narkoba di Kecamatan Bajenis. Petugas anti narkoba melakukan penyamaran dan mengajak transaksi sabu-sabu bandar narkoba kecamatan ini. Saat dilakukan transaksi inilah tersangka ini langsung diamankan dengan barang bukti 1 bungkus plastik transparan yang diduga berisi sabu-sabu serta 1 unit HP. Menurut Kasubag Humas Polres Tebing Tinggi AKP MT Sagala, tersangka mengaku nekat menjual sabu untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Setiap transaksi pelaku mendapat keuntungan sekitar Rp100.000. Dilakukan bahwa tersangka ini mengedarkan kepada orang lain. Udah berapa lama Pak? Dari keterangannya sekitar 2 minggu yang silam. Hasil penjualan digunakan untuk apa? Untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi kepada tersangka pasal apa dikenakan? Pasal 114, 112 Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika. Ancaman pidana? Ancaman pidananya cukup berat, antara 5 sampai 20 tahun. Kini guna pengusutan barang bukti bersama tersangka diamankan di Mapolres Tebing Tinggi. Tersangka dijerat pasal 114 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 5 hingga 20 tahun penjara. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani Hasibuan memberitakan. Ya, masih seputar kasus narkoba, pemirsa, seorang kakek bandar sabu di Sungai Berombang, Bilahilir, Labuhan Batu berhasil diamankan Satuan Reskrim Narkoba Polres Labuhan Batu bersama istri muda di rumahnya. Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu yang disimpan tersangka di dalam penanak nasi. Tersangka Agu, 67 tahun, tak berkutik saat Satuan Narkoba Polres Labuhan Batu melakukan penggerebekan di rumahnya di Sungai Berombang, Bilahilir, Labuhan Batu. Agu merupakan residivis kasus narkoba yang baru menghirup udara bebas setahun silam. Dari hasil penggerebekan tersebut, polisi berhasil menemukan narkotika jenis sabu seberat 23 gram di dalam penanak nasi, alat timbang, dan barang bukti lainnya. Tersangka dan istri mudanya langsung digelandang ke Satuan Reskrim Narkoba Polres Labuhan Batu untuk dimintai keterangan. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Labuhan Batu AKP Jamakita Purba menjelaskan penangkapan tersangka merupakan hasil penyelidikan selama seminggu oleh tim Satres Narkoba yang fokus di daerah pesisir pantai Labuhan Batu. Pada saat kami lakukan penggerebekan, pelaku sedang duduk di lantai dapurnya. Di lantai tersebut kita temukan ada 1 bungkusan. Dan kita pertanyakan kepada tersangka, isinya adalah narkotika jenis sabu. Status tersangka sendiri sebelumnya memang bandar atau residivis gimana? Di tahun 2013 yang bersangkutan merupakan bandar, dan target kita yang sekarang ini juga yang bersangkutan tersangka merupakan bandar juga. Barang bukti yang diamankan apa sih? Yang kita amankan narkotika jenis sabu, lebih kurang 23,71 gram. 1 timbangan, beberapa klip plastik kosong, 2 handphone, dan ada 1 rice cooker tempat masak. Di dalamnya itulah kita temukan peralatan beliau untuk mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut. Kini tersangka bersama istrinya menjalani pemeriksaan Satuan Reserse Polres Labuhan Batu dan akan dijerat pasal 112 dan 114 Undang-Undang tentang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Labuhan Batu, Fahrizal memberitakan. Tangkis akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Ya, pemirsa, sedikitnya 2.000 batang ganja siap panen ditemukan polisi di Mandailing Natal, tepatnya di desa Huta Tua yang ditanam di perbukitan pada ketinggian 500 meter dari permukaan laut. Polisi juga berhasil meringkus pemilik ladang ganja. Begitu mendapat informasi, Kapolres Mandailing Natal AKBP Martri Soni langsung melakukan penyergapan di lokasi ladang ganja di perbukitan dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut di Desa Huta Tua, Mandailing Natal. Sedikitnya 2.000 batang ganja siap panen terhampar di lahan seluas hampir 2 hektar. Tanaman ganja ini langsung dicabuti petugas dan sebagian dimusnahkan di lokasi. Pemilik ladang ganja Sobarudin, warga Desa Huta Tua, tak berkutik dan langsung disergap polisi. Lokasinya di Desa Pertemuan Huta Tua, Kecamatan Penyambungan Timur, Kabupaten Madinah. Di mana di sana kita temukan seluas lebih kurang 1,5 hektar. Di mana yang 1 hektar itu terdapat 2.000, lebih kurang 2.000 batang ganja yang siap panen. Kemudian ada sekitar 300 yang baru ditanam, dan itu tingginya sudah lebih kurang 34 cm. Kemudian dari sana kita melakukan penyisian barang bukti dan pembakaran sisanya, ya. Kemudian kita bawa ke kantor kita. Praktik penanaman ganja di Mandailing Natal, khususnya di wilayah perbukitan Torsihite, Desa Huta Tua, memang seakan tidak pernah berhenti. Berulang kali ditangkap polisi, pelaku tanaman ganja tak juga jerah. Dari Mandailing Natal, Ahmad Hussein Lubis memberitakan. Guna meningkatkan kinerja petugas kepolisian di Polrestabes Medan, Kapolda Sumatera Utara melakukan kunjungan dan memberi arahan kepada personil Polrestabes Medan guna menciptakan rasa aman bagi masyarakat di Kota Medan. Didampingi sejumlah pejabat utama, Kapolda Sumut Irjen Polisi Paulus Waterpau mengunjungi Mapolrestabes Medan dan memberi arahan kepada seluruh personil jajaran di Polrestabes Medan. Kapolda juga menginstruksikan kepada personil agar bertindak tegas terhadap bandar maupun pelaku peredaran gelap narkoba dan mengingatkan agar setiap personil untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat dengan memberikan penyuluhan untuk menjauhi narkoba. Kapolda juga meninjau ruang CCTV ACTS Mapolrestabes Medan dan melihat situasi keadaan lalu lintas. Dirinya juga meminta agar para personil lalu lintas untuk selalu memonitoring dan melancarkan arus lalu lintas yang terhambat. Coba untuk melakukan kunjungan kerja, untuk meminta laporan dari para kepala kesatuan masing-masing tentang keadaan personil, logistik, dan kegiatan-kegiatan yang mereka sudah lakukan. Penilaian saya sementara dengan karya dan kerja yang sudah dibuat secara maksimal oleh Polrestabes dan jajaran, situasi Kota Medan yang terkendali. Kapolda Sumut berharap agar petugas kepolisian di Polrestabes Medan dapat bekerja sama dan meminimalisir tindak kejahatan di Kota Medan. Dari Medan, Rudi Hermansah memberitakan. Ya, berita tersebut menutup perjumpaan kita dalam program Tangki Sore ini, namun sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Sumut Today bersama rekan saya Azifa Azhar. Azifa, ada berita apa untuk sore hari ini? Baik, terima kasih Ainul. Hari ini Sumut Today akan melengkapi hari Anda dengan 3 rangkaian informasi menarik diantaranya. Gunung Sinabung erupsi kembali. Calon haji asal Karo meningkat 40%. Siswa menantang maut ke sekolah. Dan selain 3 topik utama tadi, Sumut Today akan hadir dengan ragam informasi menarik lainnya sesaat lagi. Dan kembali kepada rekan saya Ainul. Baik, terima kasih Azifa dan pemirsa mewakili kerabat yang bertugas. Saya Ainul Syadin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.